Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ya, Musalla Al-Ghaffar, jamaah kajian tahsin dan tajwid ya, Musalla Al-Ghaffar yang dirahmati oleh Allah. Kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari bersama dua sifat yang itu saling berlawanan, yaitu sifat itbaq dan infitah. Al-itbaqu wal infitah ya, al-itbaq wal infitah. Dua sifat ini kaitannya dengan kisaran suara. Jadi kisaran suara antara lidah dan langit-langit mulut. Ya, perkisaran suara antara lidah dan langit-langit mulut. Itbaq artinya suara yang berkisar antara lidah dan langit-langit mulut. Itbaq itu sendiri diambil dari kata atbaqa yutbiqu ya, yang secara bahasa artinya alsaqa yulsiqu, menempel ya, menempel, maksudnya menyempit ya, menyempit rongga mulutnya. Baik, sedangkan infitah berasal dari kata infataha yanfatihu, di mana artinya terbuka ya, artinya terbuka. Nah, ini adalah sifat yang berlawanan ya. Itbaq tertutup, infitah terbuka. Dua sifat ini kaitannya dengan sifat isti'la. Kaitannya pula dengan sifat apa? Isti'la. Dan sifat istifal. Ya, jadi untuk itbaq maka dia adalah 4 huruf isti'la yang di dalam susunan huruf hijaiyah ya, itu 4 huruf ini ya tersusun secara urut: shad, dad, ta, dha. Shad, dad, ta, dha. Al-Imam Ibnu Jazir rahimahullah mengatakan wa shadu dadun ta'u dha'um mutbaqah. Shad, dad, ta, dha itu adalah huruf itbaq. Jadi huruf itbaq ada berapa? 4. Urut ya, apa? Shad, dad, ta, dha. Ya. Ilsaqu ta'ifatin min al-lisan bil hanaki al-a'la 'inda nutqi bil harf. Ya. Dan sifat itbaq ini ada di dalam keempat huruf ini, baik itu dalam keadaan berharakat maupun dalam keadaan sukun. Hanya saja dalam keadaan sukun itu lebih tampak ya. Jadi dalam keadaan sukun ya, la yaslaha tadi, la yas ya, itu itbaq. Ya, dalam keadaan sukun sifat itbaq ini lebih tampak daripada keadaan berharakat. Dan di dalam keadaan tasydid ya, itu juga lebih tampak lagi. Nah, apa faedah kita mempelajari sifat itbaq ini? Ya, di sini diambil huruf dha. Kalau kita ucapkan al, atau dalam keadaan bertasydid talazza,
Ya kan? Di surat Al-Lail tadi ada naran talazza. Ya. Itu suara ini hanya berkisar di antara lidah dan langit-langit saja ini. Ya. Talazza, ya. Wa bayyinil itbaqa min ahattu ma' ya basatta wal khulfu bi nakhlukum. Atau Imam Al-Jazari mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa. Artinya huruf isti'la itu tafkhimkanlah, bacalah dengan tebal. Wa khususan litbaqa aqwa. Khususkanlah, ya, ada lebih khusus lagi huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq, yaitu 4 huruf ini, shad, dad, ta dan dha. Berbeda dengan apa? Huruf isti'la yang istifal. Nah, itu nanti ada perbedaannya. Baik, kita bandingkan dulu untuk huruf isti'la namun infitah dan istifal namun infitah. Mohon maaf, musta'lin munfatih artinya huruf yang memiliki sifat isti'la dan infitah. Ini kita bahas sifat yang kedua, ya. Itbaq sudah. Sekarang kita masuk ke infitah. Nah, huruf infitah itu ada yang isti'la, ada yang istifal. Ya. Jadi sifat infitah itu tadi artinya apa? Terbuka, ya. Ya. Iftiraq lisan 'anil hanakil a'la 'inda nutqi bil harf. Jadi lidah ini apa? Menjauh, memisah, ya. Kalau itbaq kan apa? Menempel atau apa namanya? Menyempit. Ya. Rongga mulutnya menyempit. Nah, huruf infitah itu ada 2. Ada yang bersifat isti'la, ada yang bersifat istifal. Musta'lin munfatih. Contohnya qaf. Qaf itu kan huruf isti'la, huruf tebal. Ya. Namun dia infitah. Kaf ini istifal. Dia juga apa? Infitah. Qaf tebal, kaf tipis. Aqu. Ya. Ak. Ya, ini coba. Yang gambar pertama dulu. Aqu. Ak. Ini infitah, terbuka, ya. Aqu. Jadi bukan begini. Aqu. Ya, dibuka. Aqu. Jadi bukan aku. Ya. Makanya harus bisa membuka mulut. Jadi mulutnya jangan dikatupkan. Karena ini sifat sendiri namanya itbaq. Namanya apa? Itbaq. Jadi untuk yang seperti qaf bukan seperti ta. Auto itu ta. Aqu itu qaf, ya. Qala. Asa. Ya. Shad lebih tebal daripada qaf. Kenapa? Padahal sama-sama huruf isti'la. Ya. Padahal sama-sama huruf isti'la. Kenapa shad lebih tebal daripada qaf? Karena shad gimana? Shad itu musta'liyah mutbaqah. Ingat ya kaidahnya ini. Jadi huruf isti'la yang berjumlah 7 itu terbagi menjadi 2. Musta'liyah mutbaqah dan musta'liyah munfatihah. Tentu huruf isti'la dan itbaq itu lebih kuat tafkhimnya. Tebalnya itu lebih apa? Kentara daripada apa? Musta'liyah munfatihah. Huruf isti'la yang infitah.
Bisa difahami? Coba perhatikan. Ya, pembagiannya begini. Kan huruf isti'la ada 7. 4 ini shad, dha, ta, dha itu disebut dengan apa? Coba musta'liyah mutbaqah. Apa? Musta'liyah mutbaqah. Sedangkan 3 huruf lainnya ghain, kha, qaf, ini adalah huruf isti'la yang infitah atau istilahnya apa? Musta'liyah munfatihah. Munfatihah. Infitah berasal dari kata apa? Sifat infitah. Nah, ketika kita mengucapkan qa itu tidak setebal so. Ya, kalau so ya aso itu tebal sekali. Kenapa? Karena dia memiliki sifat itbaq. Kalau qalu cukup. Tidak perlu apa? Qalu, enggak. Karena apa? Sifatnya infitah. Oke. Baik, ini contohnya. Fa harful isti'la'il mutbaq ashaddu tafkhiman min harfil isti'la'il munfatih. Jadi huruf isti'la yang itbaq ya, ashaddu tafkhiman, lebih tebal min harfil isti'la'il munfatih, daripada huruf isti'la yang infitah. Ya. Contohnya dhamir ya. Coba. Oh iya, enggak ada suaranya ya. Dhamir. Dhamir. Ya. Itu lebih tebal daripada apa? Ghalib. Ghalib. Gha, ya. Dha lebih tebal. Kenapa? Itbaq. Gha ya, tebal. Tapi tidak setebal dha. Kenapa? Infitah. Wa tur. Wa tur. Wa qumu. Wa qumu. Ya. Tu lebih tebal daripada qu, ya. Baik. Kaidah berikutnya ya, termasuk diantaranya di sini kata dhiza dan azim. Dhi, coba dhiza. Ismatun dhiza. Azim. Dhi. Azim. Dhiza dan azim itu tafkhimnya lebih kuat daripada apa? Qil. Coba. Wa ghid. Ghi. Wa khifah. Jadi si, dhi, ti, dhi itu tafkhimnya lebih kuat daripada apa? Qi, ghi, khi. Coba bandingkan. Saya ucapkan 4 huruf itbaq. Si, dhi, ti, dhi. Tebal sekali kan? Berbeda dengan 3 huruf qi, ghi, khi. Ya, dia tetap tebal. Ya, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan tafkhim nisbi. Ya, relatif ya. Jadi ya tidak begitu tampak ya. Jadi qi bukan qi, enggak. Qi. Ghi bukan oi, enggak. Ghi ya. Khi bukan khoi. Khi ya, khi. Qil wa ghid wa khifah, gitu ya. Baik. Berarti di sini kita akan mendapati sifat itbaq dan infitah ini tampak ketika dalam keadaan sukun maupun bertasydid. Dan juga akan tampak ketika apa? Huruf itu berharakat kasrah. Makanya tadi si, dhi, ti, dhi itu tampak jelas tebalnya. Karena memang tafkhimnya lebih kuat daripada qi,
Ghi dan khi. Qi, ghi dan khi. Ya. Get. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Tentang huruf shad. Ya, shad ya. Sering kita dengarkan seperti SB. Seperti ada wawunya, nggih. Si ya, tanpa mengikut sertakan bibir. Ya, catat baik-baik di dalam pengucapan shad. Yang ini nanti sebenarnya terkait dengan sifat nanti. Ini pertemuan berikutnya kita akan membahas sifat yang namanya shafir. Ya, karena biasanya yang mengucapkan shad dengan campuran wawu alasannya shafir. Padahal kalau shad itu diucapkan dengan mecucu bibirnya. Kan mecucu itu kan wawu itu ya, ada campuran wawunya. Ya, si ya, so. Ini kalau alasannya adalah sifat shafir, kenapa itu tidak digunakan ketika mengucapkan zai dan sin? Karena sama-sama huruf shafir. Harusnya kalau mau adil tidak hanya shad, zai dan sin juga sama mecucu bibirnya. Jadi memang mungkin di sini perbedaan antara sin dan shad, ya itu perbedaan antara tipis dan tebal. Namun di sini ya perbedaannya bukan pada bentuk bibirnya. Sekali lagi, perbedaan antara keduanya, antara sin dan shad, pada tafkhim dan tarqiqnya itu bukan di bibir. Patokannya bukan di bibir, tapi di lidah. Tatkala kita mengucapkan sa, sin ya, sa, coba. Sa. Itu posisi lidahnya normal, ya, di tempat sa. Berbeda ketika kita mengucapkan shad, so, terangkat kan, so. Baik, dari sini jadi shad itu dibaca tebal demikian, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah, bukan dengan apa, mencucu bibirnya, ya, sehingga ada campuran apa tadi, wawunya, ada suara wawunya, so, enggak. La yaslaha. Tadi surat Al-Lail, la yaslaha illa al-ashqa, gitu ya. La yasla, ya. Ya, ini cukup nanti dilatih. Memang huruf-huruf tebal itu kalau kita ucapkan, mimik bibirnya itu kan seperti cemberut, nggih. Ya kan, mimik bibir kita ini seperti apa? Cemberut. Ya. Tetapi itu bukan patokan. Patokannya bukan di bibir, sekali lagi. Sebagaimana halnya ada yang mengatakan kalau huruf kasrah atau huruf tipis itu meringis gitu. Bis enggak. Ya, bis cukup ya. Jadi patokannya bukan di bibir. Tapi apa, di lidah. Tebal tipisnya ada di lidah. So. Sa. Ya, ingat bukan di bibir. Sekarang su, ya, si, ya. Jadi itu ya. Jadi shad tidak ada campuran suara wawunya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Ya, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Ya. Diberitahukan kepada jamaah, insya Allah setelah Isya kita ada sesi tasmi yang akhwatnya maksimal 3 saja.
Dan untuk ikhwannya mungkin 5 orang ya maksimal ya, yang sudah pernah mungkin bisa memberi kesempatan yang belum. Allah